Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana caranya untuk membuat sebuah karya berupa kaligrafi dari kayu akan semakin tampak cantik atau akan terlihat beda. Yang akan kita gunakan untuk praktek pembuatan kaligrafi. Langkah pertama, kita siapkan bahan, yaitu berupa papan. Kebetulan ini papan dari kayu jati, guys. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat atau objeknya kita apa akan menulis. Misalnya kita akan Allah atau kalimat Muhammad yang umum saja. Untuk mempercepat, kita bikin sketsa dulu, misalnya seperti ini, Muhammad. Nanti kita akan otomatis, kalau sudah yang terbiasa untuk biasa bikin kaligrafi, kita akan seperti ini. Nanti ini mungkin hanya sekedar mempermudah, jadi tidak melebar-melebar istilahnya ya. Oke, sekarang kita ke pemotongan.
Oke, begini hasil dari potongan. Setelah itu kita akan mengubah bentuk dari yang kasaran seperti ini jadi sebuah bentuk yang luas, elastis, jadi enak dilihat ketika kita pasang atau kita aplikasikan di mana pun, atau tembok atau di mana. Oke, langkah berikutnya kita mempersiapkan untuk pengamplasan. Jadi trik ini tanpa menggunakan alat ukir, tidak perlu keahlian ukir, yang penting ada alat amplasnya. Oke, langkah selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal bentuk oval, kita akan mempersiapkan amplasnya dulu. Nomor amplas untuk mempercepat pengerjaan kita gunakan langkah pertama, yaitu dengan amplas nomor seri 80 atau nomor 100, ya pokoknya yang kasar, supaya bisa lebih cepat untuk menghilangkan sudut ini. Oke, untuk itu kita gunakan lem ini aja biar pengerjaan kita akan lebih cepat menunggunya. Oke pemirsa, kenapa kita pakai ini, karena supaya lem ini memang menghasilkan lem yang kuat. Hati-hati jangan sampai kena mata, karena memang ini lem yang berbahaya, jadi biar bisa langsung merekat. Baik, nah ini setelah kita amplas secara kasaran, kita memang punya untuk menghilangkan sudut ya bagian sininya, nanti akan membentuk sebuah tulisan yang punya karakter tersendiri. Oke, sambil kita mengamplas bagian-bagian yang masih terlihat garis-garis bekas grind ya, itu kita akan menyiapkan amplas berikutnya, yaitu langkah untuk penghalusan. Sementara ini kan masih kasar, ini pakai amplas yang kasar, nanti untuk berikutnya pakai amplas yang lebih halus. Bisa digunakan amplas nomor 300 atau 400 ya, jadi supaya bisa langsung sekali ketika kita akan
mengeceknya nanti, jadi supaya hasilnya maksimal. Kalau bisa kita ulangi sampai 2-3 kali. Oke, saya kira cukup untuk sampel bentuk karakter kaligrafi yang ada ongkelnya ini. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk hasil yang lebih bagus kita gunakan ampas yang lebih halus lagi, itu nomor 300 ke atasnya, 300 atau 400 bisa. Jadi ini untuk supaya mudah ketika di finishing atau dicat. Mungkin Anda ingin mempeliturnya baik itu dengan semprot atau dioles dengan kuas. Nah, hasil dari goresan kita pada hari ini untuk membuat sebuah tulisan kaligrafi dari papan kayu yang punya karakter tersendiri. Jadi ini kalau tadi hanya sekedar dipotong saja itu sudah cukup jadi, tapi mungkin kurang maksimal lah kalau tidak dipingkul kayak gini. Oke teman, sekarang untuk langkah berikutnya yaitu tahap pengecetan. Barangkali kita mau menggunakan pelitur atau cat biasa. Untuk pelitur kita sudah terbiasa dengan mendasari dengan sanding, atau kemudian setelah sanding kemudian kita wood filler. Itu kan kalau untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang dari produk pelitur itu yang diinginkan. Kalau kita kebetulan hanya menjadikan melaminnya saja, yang penting kita sudah bisa melihat dari awal bagaimana cara membentuk supaya tidak terlalu kaku kotak itu enggak. Kita sudah menjelaskan ini. Sekarang kita akan melamin, jadi untuk bisa membedakan antara tulisan dengan background. Tergantung backgroundnya. Kalau misalkan kita akan membuat sebuah tulisan kaligrafi dengan background yang gelap, jadi kita akan cenderung menggunakan tulisannya yang lebih cerah. Begitupun sebaliknya. Kebetulan ini semi, jadi coklat, tidak begitu, kayunya kebetulan tidak begitu tua, jadi kita akan bisa lebih melihat jelas karakter kayu ini, dan begitu juga tulisannya. Kayak bisa nampak lebih terlihat ya. Hanya sekilas saja supaya bisa tampak lebih jelas saja, lebih terlihat cantik. Lebih jelasnya ketika kita akan benar-benar membuat ini untuk dijual belikan atau ya yang lainnya, itu diusahakan kita akan lebih teliti. Demikian teman-teman, setelah proses dari awal penggerajian, kemudian pemotongan tulisan, kemudian penggerindian, pengamplosan, kemudian finishing. Walaupun ini yang penting kita udah tahu bagaimana caranya untuk membentuk suatu lekukan seperti ini. Baik, sekian saja, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan pada kesempatan ini
akan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam kata-kata saya banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat saja.